Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu si Romo, Sobat Romo Edi Ronggo. Salam jumpa kembali dengan Romo Edi Ronggo. Di dalam kesempatan kali ini ada bahasan yang menarik berdasarkan ramalan apa ki sing ramalan perbintangan kuwi apa? Hah? Horoskop bahwasanya akan ada gerhana bulan yang jatuh pada tanggal 19. Ada pertanda apakah di tanda-tanda alam yang memunculkan gerhana bulan tersebut, meskipun hanya sedikit tapi sangat berpengaruh dalam pergerakan alam dan sekitarnya. Menurut para bini sepuh terdahulu yang telah banyak mengupas tentang perjalanan alam dan isinya, ini akan terjadi banyaknya hujan deras dan juga bencana alam. Meskipun tidak menimbulkan korban yang signifikan atau tidak seperti prahara-prahara terdahulu adanya tanah longsor, banjir bandang, namun banjir saat ini juga masih perlu diwaspadai. Bahkan angin akan bertiup kencang disertai dengan angin puting beliung serta petir. Ini kita wajib waspada, hati-hati bagi pengguna teknik atau teknologi komputer baik HP, sebaiknya diamankan pada saat hujan deras, di saat mana ada petir menyambar. Jangan sampai kita atau sobat Romo Edi Ronggo semuanya yang ada di rumah menjadi korbannya. Wajib diwaspadai pula bagi saudara-saudara kita yang kebetulan rumah tinggalnya berdekatan dengan tebing atau lereng gunung. Ini harus hati-hati. Dengan banyaknya air hujan tentu akan banyak pula tanah yang longsor. Nah, dalam hal ini seyogianya kalau punya piaraan sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya diamankan. Jangan sampai menjadi korban. Tapi jangan lupa mengamankan rojo koyo juga harus mengamankan diri kita masing-masing agar kita terlepas dari mara bahaya. Dalam setiap masalah, dalam setiap musibah itu pasti ada hikmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Jawa terdahulu pun dengan daya upayanya memohon petunjuk kepada Sang Kuasa, maka didapatlah penolakan bala, penolakan petir, penolakan angin puting beliung. Jadi bagaimana cara menolak petir, bagaimana cara menolak angin puting beliung itu, mbah-mbah buyut dulu itu sudah sering menggunakan. Mungkin di antara saudara-saudara subscriber yang seusia dengan saya atau kelahirannya 58, 60
atau mungkin kelahiran 47 sampai ke sini itu pasti pernah mengalami masa-masa yang di era 70-an, di era 60-an. Manakala setiap kali ada puting beliung, ada ulur-ulur kalau orang Jawa mengatakan, ini tidak sampai menelan banyak korban jiwa. Bahkan cara seperti itu pun saya praktekkan dengan nyata. Ya, kenyataannya rumah saya yang di bawah pohon besar, ada beberapa pokok pohon yang usianya ratusan tahun. Maka saya setiap kali ada angin besar, bagaimanapun saya tetap keluar rumah. Namun dengan berupaya menghentikan atau mengusir angin tersebut dari lingkungan atau sekitaran saya, sehingga tetangga saya dan lingkungan saya terhindar dari malapetaka. Tentu saja bukan karena kesaktian saya, bukan karena ketinggian ilmu saya, tidak. Namun segala sesuatu adalah karena karunia Allah, dan percaya bahwasanya setiap makhluk Allah, makhluk Tuhan ini jika mohon pertolongan, maka Allah akan memberikan dan akan menurunkan permohonan umatnya tersebut. Tentu untuk mempelajari ilmu tersebut dibutuhkan ritual. Pertama, untuk memegang ilmu tersebut butuh waktu 7 hari puasa. Setelah hari ke-7 ini tidak makan apa-apa kecuali jam 12 malam. Lalu setelah jam 12 malam itu kita membaca doa. Doanya seperti ini. Perhatikan baik-baik agar tidak salah dalam ucapan. Bisa dicatat dan hafalkan karena doa ini tidak akan saya ulangi. Bismillahirrohmanirrohim. Duh Gusti, kula nyuwun pitulungan. Jasad kula kagungan panjenengan, nyawa raga kula kagungan panjenengan. Boten wonten kegiatan ingkang ngungkuli panjenengan. Kun fayakun, dadi sak sabdaning sun. Pun hanya itu. Lalu setelah kun fayakun, baca lagi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Nah, ini namanya doa pemantapan tekad, memasukkan zat Allah ke dalam diri kita. Cukup sekali itu. Kuncinya adalah yakin. Jadi seperti tadi, tidak saya ulangi ya. Lantas setiap kali ada angin besar, setiap kali ada angin besar, panjenengan masuk ke dalam rumah, ambil sekepal nasi, cukup sekepal nasi atau 10-an nasi putih tawar tanpa ada apa-apanya, keluar, lantas rapal mantra
mantra ini. Bismillahirrohmanirrohim. He angin gede, ojo pati rene, ki gede ono kene. Kalau angin, Bismillahirrohmanirrohim. He ki gede, ojo pati rene, ki gede ono kene. Angin gede, ojo pati rene, ki gede ono kene. Catat. Setelah itu lempar ke atas, Allahu Akbar. Nah, itu jika untuk angin. Dan yakinlah bahwa saya tidak sampai 5 menitan angin itu akan berpindah, tidak murka. Kalau penjenengan tahu tempat tinggal saya pada saat angin besar berpusing atau berputar, itu Anda akan ngeri, karena pepohonan itu seperti menari-nari dan tangan-tangannya melambai-lambai seperti tangan raksasa yang akan mengambil mangsanya. Maka saya pun keluar dan merapalkan doa seperti itu. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, angin itu pun sirna. Lantas bagaimana jika yang terjadi itu guntur, petir yang saling menyambar? Sangat menakutkan sekali pada saat kita asik-asiknya nonton TV, pada saat ada sepak bola atau tontonan yang lainnya, tiba-tiba hujan disertai angin dan petir, mau mematikan pesawat TV, rugi, nggak bisa nonton bola. Tapi kalau dinyalakan, bahayanya nanti kalau tersambar petir, kadang bukan hanya pesawatnya, namun seisi rumah. Karena tidak sedikit orang, bahkan hewan, yang tiba-tiba mati tersambar petir. Saudaraku yang senantiasa dirahmati Allah, jika cara mengusir angin seperti itu, cara mengusir petir tidak jauh berbeda. Kalau angin tadi, Bismillahirrohmanirrohim, angin gede ojo pati rene, ki gede ono kene. Langsung nasi satu kepal tadi atau satu kepalan tadi dilempar ke atas genting rumah kita. Lantas untuk petir bagaimana? Hampir sama. Dengan adanya petir saling menyambar, kita masuk rumah, mengambil segenggam atau sepuluhan nasi, kita bawa keluar, baca rapal Bismillahirrohmanirrohim. Aku anak turune begede selo, ojo pati rene, yen ora kepengin kena siku denda Allah. Nah, Bismillahirrohmanirrohim. Aku anak putune begede selo, ojo pati rene, yen ora kepengin kena siku denda Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lempar masih ke atas genting. Insya Allah dengan kekuatan iman penjenengan kepada Sang Maha Pencipta,
Tidak lama kemudian, tidak sampai 2 sampai 3 menit, Anda akan mendengarkan seolah-olah petir itu berpindah dengan bersuara bergemuruh, geluduk, duduk, 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 duduk. Namun di ujung sana akan terdengar lagi suara yang lebih keras daripada yang ada di dekat kita. Namun kita selamat. Saudaraku, ilmu ini sangat sederhana, tanpa mantra yang sulit, karena bisa diterjemahkan di bahasa Jawa. Khususnya orang Jawa sangat paham, yang rumahnya berdekatan dengan sawah, di pinggir gunung, itu pasti akan pernah mendengar ini. Yang dimaksud Ki Gede dan Begede Selo ini adalah tokoh yang sama, diambil dari kisah ketika Ki Ageng Selo menangkap Bledek di Kraton Demak Bintoro pada masa itu. Dan saat Bledek ini terbebas, dia bersumpah serapah tidak akan mengganggu anak cucu keturunan Ki Ageng Selo. Pindahnya Bledek pun juga karena nasi. Jadi sedikit saya kupas tentang cerita Ki Ageng Selonya menangkap Bledek itu ya. Pada masa itu Ki Ageng Selo sedang mengerjakan pekerjaannya sebagai petani di ladang. Tiba-tiba turun hujan disertai petir dan menyambar Ki Ageng Selo. Secara spontanitas terkejut, Bledek atau petir tersebut ditangkap ularnya, dipamerkan di alun-alun kerajaan Demak Bintoro, sehingga tersohor Ki Ageng Selo nyekel Bledek. Nah, karena yang tahu belum begitu banyak akan dijadikan tontonan di alun-alun, Bledek ini dimasukkan ke dalam kerangkeng. Nah, pada saat tertentu datanglah seorang nini-nini atau orang tua perempuan yang sowan kepada penjaga, tolong ya nak, saya disuwankan kepada ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Demak Bintoro, karena sampai saat ini, setua ini, saya belum pernah melihat yang namanya Bledek. Saya akan kasih makan kalau ketemu dengan membawa nasi 1 puluhan itu, 1 puluhan cil. Nah, karena ini orang tua, perempuan, dianggap tidak berdaya, maka si hulu balang atau prajurit tadi menghantarkan sampai ke tempat di mana Bledek tersebut disambar atau di kerangkeng. Maksudnya di mana tempat Bledek tadi di kerangkeng. Lalu kemudian si Bledek tadi dilempar dengan nasi 1 puluhan atau 1 kepalan tadi. Berubahlah si nini-nini tua tadi menjadi Bledek dan menyambar pintu kerangkeng. Pintu kerangkeng jebol dan kedua-duanya terbang ke angkasa. Dalam keadaan hening, terdengarlah suara bergemuruh, "Wahai Ki Ageng Selo, maafkan jika aku telah menyakiti kamu. Hari ini saya meninggalkan Kraton Demak dan saya bersumpah saya tidak akan mengganggu anak cucu Ki Ageng Selo."